Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Yuriduna, para pemimpin mereka ingin ayyutfi'u, memadamkan nurallah, cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut mereka, ya, perkataan mereka. Wa ya'ballah, dan Allah menolak, illa, kecuali ayyutimma, tetap menyempurnakan nurahu, cahayanya, cahaya tauhid, walau karihal kafirun, walaupun telah membencinya orang-orang kafir. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, ya, ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, cahaya Allah, walaupun orang kafir itu tidak menyukainya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah alladzi yang arsala, dia mengirimkan rasulnya Muhammad bil huda, dengan petunjuk, yaitu Al-Qur'an, wa dinil haqqi, ya, dan agama yang benar, liyudhirahu, untuk memenangkan, mengunggulinya, alad dini kullih, di atas agama-agama kullih, semuanya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik telah membencinya. Dialah yang telah mengutus rasulnya, Allah telah mengutus rasulnya, itu Nabi Muhammad, dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, untuk diunggulkan atas segala agama-agama yang lain, semuanya, walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar, wahai orang yang beriman, inna katsiran, sesungguhnya banyak, minal ahbar, dari ulama Yahudi, ya, waruhban, dan rahib-rahib pendeta Nasrani, layak kuluna amwalanna, sungguh mereka mengambil amwalannas, harta manusia, bil batil, dengan cara batil, tidak sah, tidak benar, dengan cara batil. Wa yasudduna, dan mereka menghalangi manusia, an sabilillah, dari jalan agama Allah. Walladzina yaknizuna zahab, dan mereka adalah orang-orang yang yaknizuna zahab, yaknizun, mereka menyimpan, menyembunyikan emas, wal fiddah, dan perak, wala yunfikunaha, dan mereka tidak menginfakkan emas dan perak itu, fisabilillah, di jalan Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berita gembira kepada mereka. Gembiranya apa? Bi'adzabin alim, dengan siksaan yang pedih. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka itu, orang Yahudi dan orang Nasrani, benar-benar memakan harta orang di jalan Allah dengan batil, dan mereka itu menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, dan orang-orang yang mereka itu menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Di sini Ibnu Abbas menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pendeta dan ahli kitab. Mereka mengambil suap, ya, berupa makanan dari masyarakat awam, sedangkan penghujung ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli kitab dan kaum muslimin yang menimbun harta mereka. Ya. Jadi Ibnu Abbas menerangkan, ya, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pendeta dan ahli kitab, yang mana mereka mengambil suap berupa makanan dari masyarakat awam. Ya. Kemudian apa? Yang terakhir, ya, wala yunfikunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkan emas harta itu di jalan Allah. Yang terakhir, fabasyir bi'adzabin alim, ini diturunkan berkenaan dengan ahli kitab, ya, dan kaum muslimin yang menimbun harta mereka, ya, tidak menginfakkan harta di jalan Allah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari dipanaskan di atasnya di dalam api neraka jahanam, fatukwa, lalu disetrika biha, dengan harta itu, jibahuhum, dahi-dahi mereka, wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka, hadza ma kanaztum, inilah apa harta benda yang kalian simpan, li anfusikum, untuk diri kalian, fadzuqu,
maka rasakanlah ma kuntum taknizun, apa yang dari harta yang kalian telah simpan, timbun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, punggung mereka, seraya berkata kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Inna indata syuhur, sesungguhnya hitungan bilangan syuhur bulan-bulan komariah indallah, di sisi Allah, isna asyara syahron, adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah Lauhul Mahfud. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari dia menciptakan semesta langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, diantaranya bulan-bulan 4 bulan haram, bulan hurum yang dihormati, bulan haram. Zalika dinul qayyim, hitungan bulan itulah ad-din, ketetapan agama, al-qayyim, yang lurus. Fala tazlimu fihinna, maka jangan kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan haram itu. Anfusakum, pada diri kalian. Wa qatilul musyrikin kafah, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian kafah, secara keseluruhan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, bersama orang yang bertakwa. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah orang musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun telah memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Innaman nasi'u ziyadah, sesungguhnya an-nasi, mengakhirkan bulan mulia itu, ziyadah adalah menambah. Fil kufri, ya, di dalam kekafiran, ya, karena telah mengubah hukum Allah. Ziyadatun fil kufri. Yudollu bihi, disesatkan dengannya, ya, pengunduran itu, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Yuhillunahu aman, mereka menghalalkan pengunduran aman pada suatu tahun. Wa yuharrimuna aman, wa yuharrimunahu aman, mereka mengharamkannya aman pada tahun yang lain. Liwati'u, dan mereka, agar mereka menyesuaikan iddata ma haramallah, bilangan 4 bulan yang diharamkan, yang telah diharamkan Allah itu. Fayuhillu, dan mereka menghalalkan ma haramallah, apa yang telah diharamkan Allah. Zuyina lahum su'u a'malihim, dihiasi bagi mereka keburukan amal perbuatan mereka. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang kafir. Sesungguhnya pengunduran, ya, bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya, di sini Abu Malik mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum kafirin yang menjadikan 13 bulan dalam 1 tahun, sehingga jatuhnya bulan Muharram berada di bulan Safar. Ya, maka mereka dapat menghalalkan semua hal yang telah diharamkan Allah, yaitu peperangan dan sebagainya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum, mengapa kamu ketika dikatakan kepada kalian, lakum ingfiru, berangkatlah kalian berperang fi sabilillah, di jalan Allah, saqaltum,
Fi sabilillah hissaqaltum. Kalian merasa berat ilal ardi, ya, ingin tetap di bumi di tempatmu. Araditum bil hayati dunya. Apakah kalian puas, senang bil hayati dunya dengan kehidupan dunia? Minal akhirah, dibandingkan dari kehidupan akhirat. Fama mata'ul hayati dunya, maka tidaklah kesenangan kehidupan dunia itu fil akhirah, dalam dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa qalil, kecuali sedikit. Wahai orang-orang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah kamu untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyayangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Menurut Mujahid, ayat ini diturunkan setelah penaklukan kota Mekah, ya, saat kaum muslimin mendapat perintah mengadakan peperangan di Tabuk. Mereka disuruh berperang pada musim panas, saat buah-buahan sedang musim panen, dan saat mereka sangat membutuhkan tempat berlindung karena musim panas. Ya. Illa tangfiru, jika kalian tidak segera berangkat perang, yu'adzibkum azaban alima, maka dia Allah akan mengazab, menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan dia akan menggantikan suatu kaum dengan suatu kaum ghairakum, selain kalian. Wala tadurruhu syai'a, dan kalian tidak dapat memudaratkannya, membalasnya syai'an, sedikit pun. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini Najdah bin Nafi berkata, suatu ketika aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa suku bangsa Arab yang merasa berat melaksanakan perintah Rasulullah untuk berangkat ke medan pertempuran. Lalu Allah mengazab mereka dengan hujan lebat. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Illa tansuru, jika kalian tidak menolongnya Muhammad, faqad nasarahullah, maka sesungguhnya telah menolongnya Allah. Iz akhrajahul ladzina kafaru, ya, tak kala akhrajahu, telah mengusirnya Muhammad alladzina kafaru, orang-orang kafir di Mekah, saniyasnain, sebagai orang kedua dari dua orang, yaitu Rasul dan Abu Bakar, ya, sebagai orang kedua dari dua orang itu Rasulullah dan Abu Bakar. Idhuma fil ghar, tak kala keduanya berada di gua Sur. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ya, tak kala Nabi berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallah, maka diturunkan, Allah menurunkan sakinatahu, ketenangan Allah menurunkan ketenangan alaihi, kepadanya Abu Bakar. Wa ayatahu bijunudin, dan Allah membantunya Nabi bijunudin dengan bala tentara, lam tarauha, yang kalian tidak dapat melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan dia menjadikan perkataan orang musyrikin itu, alladzina kafaru, orang-orang kafir, rendah, sufla, dikalahkan. Wa kalimatullahi hiyal ulia, dan kalimat suruhan Allah adalah yang tinggi, yang menang. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Dan jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang yang ketika keduanya berada di dalam gua Sur. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.
Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, ya, pada Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak dapat terlihat olehmu, ya, yang tidak dapat terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, menjadikan seruan orang kafir itu rendah, ya. Dan firman Allah itulah yang tinggi, ya, maha perkasa. Allah itu maha tinggi, maha perkasa dan maha bijaksana. Wallahu azizun hakim, ya, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Hai orang-orang mukmin, sekalipun kalian tidak membela Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menjamin untuk membelanya. Sebagaimana Allah telah menguatkan dan membelanya ketika orang kafir mengusirnya dari kota Mekah. Saat itu tidak ada seorang kecuali sahabatnya, yaitu siapa? Abu Bakar, yang menemani Rasulullah ketika berada di gua untuk sembunyi dari kejaran orang musyrik. Abu Bakar mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Lalu Rasul berkata kepadanya dengan tenang, janganlah bersedih, la tahzan, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita dengan kemenangan dan pertolongannya. Pada saat itu Allah menurunkan ketenangan pada hati sahabatnya, dan dia menguatkan Rasul dan bala tentara dengan bala tentara di sisi Allah yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan akhirnya lemahlah kekuatan orang kafir dan menanglah agama Allah. Allah itu memiliki sifat perkasa sehingga tidak akan terkalahkan, dan maha bijaksana sehingga tidak akan timpang dalam memelihara. Jadi gua tempat Nabi Muhammad dan sahabatnya bersembunyi terletak di Bukit Sur, sebuah bukit yang tidak jauh dari kota Mekah. Ya, mereka berdua berdiam di dalamnya selama 3 hari, ya, dan keluar pada malam hari setelah mereka berdua mengetahui bahwa pengejaran telah kembali mereda. Keduanya tiba di Madinah tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Ya, wallahu azizun hakim, ya, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Di selawase urip.